indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Shalom, selamat pagi Somat Buddha dimanapun Anda berada. Pujian syukur dipersembahkan hanya bagi Tuhan yang boleh memperkenankan kita ada di hari yang baru ini. Karena itu marilah kita bersaat teduh sejenak untuk meminta pertolongan Tuhan bagi kita saat kita ada di hari yang baru ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap setia, dahulu, sekarang, dan untuk selamanya, menganugerahkan kuasa-Mu bagi kami, di segala tempat, ruang, dan waktu. Tak pernah terbatas kasih-Mu saat dianugerahkan dalam kehidupan kami, dengan tuntunan kuasa-Mu yang tetap menjadi bagian kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Saat ini ya Bapa di sorga, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan tetap menjadi pedoman bagi kami saat kami ada di hari yang baru ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul 2 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya saat ini. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh ada dan menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tetap nyata dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus tetap kita rasakan saat kita menapaki hari-hari hidup, khususnya di masa muda ini. Memang kita tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan, tetapi kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang tetap menguatkan kita dalam kehidupan ini. Saat kita dipenuhi dengan berbagai persoalan hidup di masa muda, kita dimampukan dengan semangat yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kuasa Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Sebagaimana khotbah Petrus yang boleh kita baca dan kita renungkan di hari ini, dia mengutip dalam Perjanjian Lama tentang apa yang disampaikan oleh Daud. Kesaksian Daud yang diimani bahwa Mesias adalah Tuhan, satu-satunya yang akan tetap menolong kita. Kalau Mesias boleh memberi kita kesempatan untuk ada di jalan yang ditunjukkan olehnya, kita pun akan selalu hidup di dalam kasih sayangnya. Dia yang diurapi akan tetap mengurapi kita. Sebagai anak-anak muda di zaman sekarang ini, kita tidak akan lagi terjebak dengan berbagai cobaan dan godaan yang membawa kita di dalam dosa. Karena Tuhan tahu jalan-jalan kehidupan kita. Apa yang boleh kita baca dalam pembacaan Alkitab di hari ini, khususnya di ayat yang ke-28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dia adalah Tuhan, Dia Mesias, yang akan tetap menolong kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup yang kita lalui. Yakin bahwa kita akan selalu dituntun oleh Tuhan saat kita berpengharapan di dalam Dia. Kalau kita boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan, hari ini, hari esok dan seterusnya, kita pun akan dimampukan untuk dapat menyatakan apa yang selalu kita dengar, menjadi saksi Tuhan di masa muda ini. Sebagaimana Petrus mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi saksi, di mana mereka juga akan tetap menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tentang Tuhan, tentang Mesias yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan yang akan tetap menolong kita dan memampukan kita untuk tetap bersaksi dimanapun kita berada. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di setiap harapan dan kerinduan kita, marilah kita tetap menjadi saksi Tuhan untuk tetap menyampaikan tentang apa yang selalu kita dengar. Sebagai kaula muda, kemanapun kita berada, mampulah kita untuk tetap meyakini bahwa Dia adalah Mesias yang diurapi, yang akan tetap memberkati kita. Kuasa Roh Kudus akan selalu ada dan berapi-api dalam kehidupan kita. Saat kita masih ada dalam suasana Pentakosta ini, kita yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan tetap menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Agung dan mulia kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena kuasa-Mu tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Engkau melimpahi kami
dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau mengerti jalan-jalan kami, dan kehidupan kami tetap kami taruh hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di hari yang baru ini, dan Engkau memampukan kami untuk tetap bersaksi dimanapun kami berada, lewat apa yang selalu kami dengar, apa yang kami saksikan dalam pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau, ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau Mesias yang tetap setia mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Tolonglah kami Bapa, diberkatilah kami. Saat kami ada di usia muda, kami tidak akan tergoda dengan berbagai hal yang ada di sekitar kami, yang akan membawa kami di dalam dosa. Di masa muda ini, kami akan mengisinya dengan hal-hal yang berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memang kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan, tetapi kami yakin Tuhan mampukan kami untuk tetap berseru dan berserah hanya kepada-Mu. Tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami dan memberi kami kemenangan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kami terus bergumul dengan keadaan dunia sekarang ini, saat kami masih ada dan diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami datang dan memohon kepada-Mu ya Tuhan, tolonglah kami, jauhkan kami dari berbagai macam mara bahaya. Engkau berkati seisi dunia ini, memberkati daerah kami, memberkati tempat tinggal kami di mana kami berada. Bahkan mungkin ada di antara kami yang terkena dengan dampak COVID-19 ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya pada janji-Mu, bahwa dalam susah dan senang, dalam pergumulan, Tuhan hadir dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, besar kuasa-Mu dalam hidup kami, yang akan tetap memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur kepada-Mu. Diberkatilah kiranya apa yang kami harapkan dan rindukan, cita-cita kami, pekerjaan kami, usaha kami, semua kami taruh hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Shalom.